Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kolaborasi antara Si Paham Bola dan Ruang Taktik yang didukung Indosiar Sports. Taisei Marukawa datang ke Indonesia pada usianya yang baru 24 tahun. Pemain asal Jepang itu tercatat belum pernah berkarir secara profesional di negara asalnya. Pendek dia kepada Taisei. Semenjak berusia 21 tahun, Marukawa sudah melanglang buana ke Liga Malta dan Latvia. Sampai akhirnya Persebaya Surabaya mendaratkannya ke Indonesia. Tahun pertamanya di Indonesia terbilang sangat sukses. Pemain yang fasih bermain di sayap kanan, sayap kiri, dan nomor 10 itu dianugerahi sebagai pemain terbaik Liga 1 musim 2021-2022. Ia bermain nyaris di seluruh musim dengan total 32 pertandingan, serta berhasil mencatatkan 17 gol dan 10 assist. Kini, Marukawa meneruskan karirnya di Indonesia dengan membela PSIS Semarang. Ia selalu jadi pilihan utama dan gak tergantikan dalam 4 pertandingan PSIS di turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Marukawa juga sudah mencatat 1 gol dan 2 assist. Nah, kita akan analisis Taisei Marukawa dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Marukawa adalah pemain cerdas yang sangat paham dengan ruang yang ada di lapangan, baik itu ruang horizontal maupun ruang vertikal. Ia nggak saklek untuk terus berada di posisi aslinya. Marukawa bisa mengisi ruang di koridor sentral, half space, ataupun sayap. Pada klip ini misalnya, ia paham kapan harus stay di posisinya dan kapan harus bergerak keluar dari posisinya. Rotasi yang dilakukannya membuat bounce serangan bisa progresi ke depan. Marukawa aktif mencari ruang antar lini yang bisa dieksploitasinya. Sedikit saja terbuka, Marukawa akan mengaksesnya. Ia bisa mengubah situasi menjadi sangat mengancam hanya dalam beberapa detik. Dengan kata lain, pergerakan Marukawa bisa dibilang simpel, tetapi penuh perhitungan. Keunggulan pemain luar memang di pemahaman taktikal, terutama soal positioning seperti ini. Tanpa instruksi yang eksplisit, dia bisa aktif bergerak mencari ruang. Kepandaian Marukawa mencari ruang ditunjang dengan kemampuan scanning untuk melihat situasi sekitar. Kita bisa perhatikan kepala Marukawa aktif mengambil informasi dari sekelilingnya. Hanya dalam beberapa sentuhan saja ia nyaris mengakses vortex. Scanningnya ini juga berfungsi untuk membantunya lepas dari pressing lawan dengan segera. Begitu pula saat ia nggak mendapat kawalan sama sekali. Kemampuannya ini membantunya dalam mengambil keputusan terbaik. Dalam klip ini, Marukawa bisa melakukan dribble ataupun crossing. Namun dengan scanning, dia dapat menentukan opsi terbaik yang paling mungkin memberikan ancaman. Kenny yang selalu aktif membantunya untuk menentukan waktu yang tepat kapan harus memberi umpan sekaligus menarik perhatian lawan. Scanning membantunya dalam decision making atau mengambil keputusan secara tepat. Ketika lawan terpancing, maka akan ada ruang yang ditinggalkan. Kemampuan-kemampuan inilah yang membuat Marukawa menjadi pemain yang paling banyak kedua melepas umpan di skuad PSIS. Ia hanya kalah dari Wahyu Prasetyo yang telah melepas 111 umpan. Satu lagi, kemampuan dribbling Marukawa juga di atas rata-rata. Meski piawai, Marukawa punya tujuan yang jelas saat melakukan dribbling. Ia nggak sekadar pamer skill atau berusaha melewati lawan, tetapi punya tujuan tertentu. Ia bisa mencari ruang untuk melepaskan tembakan atau memberikan umpan pada rekannya yang lain.
Rata-rata dribbling per gamenya dari 4 pertandingan cukup tinggi, walau ukuran sampelnya masih sedikit. Jika kita lihat metrik yang lebih advance buatan M. Raihan ini, maka akan kita lihat warna merah atau goal outputnya yang tinggi jika dibanding pemain berposisi sama. Lalu disusul chance creation atau penciptaan peluang dan passing. Menyusul pembawaan bola atau ball carrying yang sedikit di bawah rata-rata, dan terakhir defending. Nah, kami bahas juga kelemahan lainnya di kanal Bola.com ID. Silahkan cek link di deskripsi. Sebutkan juga pemain lain yang ingin kami analisis ya.